Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipullah. Di video kali ini kita akan coba untuk ngulik salah satu library dari JavaScript yang bisa kita manfaatkan untuk nge-build cross-platform desktop app menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan satu teknologis namanya Electron.js, ya, yang mana di sini mengembed Chromium dan Node.js untuk web developer menciptakan desktop application, ya. Dan dia sifatnya cross platform, kompatibel untuk macOS, Windows, dan juga Linux, ya. Dan sifatnya open source karena dia di-maintain oleh OpenJS Foundation juga, yang mana merupakan komunitas yang mengelola Electron.js ini. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, kelebihan dari Electron.js ya ada native graphical user interface, ya. Jadi dia juga sudah terintegrasi dengan GUI native dari masing-masing sistem operasi yang berjalan. Kemudian selain itu juga bisa automatic software update. Lalu ada application installer, jadi bisa diinstal. Ya, dan juga ada ini App Store distribution. Ya, jadi bisa dimasukin juga ke App Store misalnya, ke Microsoft Store juga gitu ya. Dan lain-lain. Dan juga bisa melakukan crash report. Tools yang bisa dikombinasikan bisa pakai React, Vue.js, Next.js, Tailwind, ya, dan lain-lain. Kita coba masuk ke documentation sekarang. Ya, kalau kita lihat di sini Electron is a framework for building desktop application using JavaScript, HTML, and CSS. Menggunakan Chromium dan Node.js, ya. Electron memungkinkan kita untuk memaintain JavaScript code base and create cross-platform app that work on Windows, macOS, and Linux. Tidak perlu native development experience, ya, di sini. Jadi kita nggak perlu mikirin gimana caranya ngoding aplikasi desktop. Cukup kita pakai HTML, CSS, JS juga udah bisa jalan, gitu ya. Nah, kita coba ya untuk instalasinya. Ini kita bisa langsung pakai Vite aja. Misal kita ngodingnya pakai React, ya. Nah, contoh, misalkan saya akan gunakan Vite. Jadi sini npm create Vite at latest diikuti dengan nama projectnya. Misalnya di sini Electron app gitu ya. Nah, di sini yes. Terus disuruh milih mau framework apa? Ada Vanilla, Vue, React. Kita pakai yang orders. Nah, terus di sini ada create Electron Vite ya. Tinggal klik enter ini. Nanti akan langsung diproses. Need to install the following package? Yes ya. Ntar aja. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, project template-nya mau pakai apa? Mau pakai Vue, mau pakai React, atau mau Vanilla? Pakai React misalnya. Dan sudah, ya di sini sudah ada setup-nya. Enak banget ya. Langsung terbuat setup-nya, tinggal change directory ke Electron app. Lalu katanya tadi npm install. Nah, cuman ini kayaknya udah pakai TypeScript ya. Nah, iya, dia pakai TypeScript. Oh, ya kita ngoding React, ya kan? Terus kita cek ya sambil nunggu ini instalasi selesai. Kalau kita lihat di sini ya ada untuk preview, nge-build-nya juga, dan juga untuk development-nya juga. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya sebenarnya ada dokumentasi lengkapnya ya, ada di electronjs.org namanya. Ya di sini sebenarnya lebih lengkap lagi untuk dokumentasinya, tapi kita mungkin akan coba fokus hanya di instalasi saja. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik pengen bahas ini lebih lanjut, mungkin saya akan coba untuk bikinin series ya nantinya supaya lebih komplit lagi. Karena kita di sini hanya coba-coba untuk setup projectnya saja dan juga kita cobain pakainya gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kita coba sekarang npm run dev. Oke, sudah ya. Dan yes, dia sudah jadi native application. Tuh ya, sekarang ada Electron. Ya, kalau kita lihat about Electron app ini, nah ini Electron, kita cek lagi. Di sini ada apa aja? Service, oh bisa untuk monitoring juga ya. File, ini edit, view, Windows, health, dan lain sebagainya. Dan ini pure, dia sudah jadi aplikasi desktop, tapi ngodingnya perhatikan, nah ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Ini menggunakan React.js. Berarti di sini saya bisa aja kalau mau ngambil data misalnya ya. Kita ambil data dari Vector API misalnya.
Kita coba read documentation. Nah ini, misal saya mau ngambil seluruh data di sini ya. Kita coba pakai use effect saja biar cepat. Oke, pada saat di load, maka saya mau fetch data. Oke, ini reload. Kita coba force reload. Oke, terus kalau Google Developer Tools-nya, nah ini dia ya. Kita cek console log-nya. Nah, sudah ada array. Kita coba tampilkan. Oke. Ini saya coba kecilin dulu. Misal di sini saya mau bikin div. Lalu ini mungkin saya bakal bikin, ini jangan count, tapi kita pakai products aja di sini. Set products. Ini kita kosongkan, null atau array kosong ya. Lalu di sini jangan console.log.json tapi set products. Dan kita lihat di sini sudah langsung ya. Jadi harusnya bisa langsung JSON. Lalu kita coba untuk mapping produknya. Products.map misalnya. Sini berarti harusnya ada item nantinya. Ini bukan kurung kurawal, harusnya kurung biasa. Nah ya, lalu ada div misalnya pakai key. Kalau kita lihat di item ini ada ID ya, gunakan ID aja dari item. Ini oke, karena dia TypeScript, kita pakai ini aja dulu, walaupun ini dimarahin ya. Gak boleh katanya gitu sebenarnya. Ya sudah, tapi biarin aja dulu ya. Kemudian kita cek di sini gunakan image. Source-nya ambil dari, ini ada title image ya. Nah, image berarti di sini item.image. Lalu alt-nya dari item.title. Nah, ya sudah ada, kasih styling lah biar cakep dikit. Ke CSS aja, kasih styling di sini bisa langsung ya harusnya. Style, ini width misalnya 200 pixel. Lalu height-nya itu 100 pixel atau 300 pixel lah. Oke, image-nya sama ya, kita coba kasih styling juga. Nih, image-nya width-nya 180. W-nya kita kasih 100% aja. Height-nya ini mungkin coba 200 pixel. Nah, sudah ada ya. Card-nya saya mau kasih background warna putih. Jadi hashtag FFF. Oke, sudah ada card-nya. Saya bikin di sini mungkin pakai grid. Bukan pakai class name ya, harusnya pakai style aja. Ini kalau pakai Tailwind lebih enak lagi harusnya. Misalnya di sini display grid. Lalu grid templates column. Ini saya mau bikin 1 FR, 1 FR, 1 FR. Oh, jadinya 3 baris gini ya. Sebaris ada 3, lalu saya mungkin kasih di sini gap. Gapnya 20 pixel. Tuh ya. Sekarang sudah ada seperti ini. Lalu gambar ini biar nggak kepotong, mungkin saya tambahin object fit cover. Nah ya, harusnya tidak harusnya nggak ke stretch lagi ya, tapi lebih ke kepotong. Lalu saya mau kasih sedikit aja padding di sini. Paddingnya 20 pixel. Nah, sudah ya. Kalau kita coba inspect, nah ya. Aman ya. Tampilkan juga misalnya apa di sini
title. Kayak H2 lah. Berarti ini item dot title. Nah, sudah ada. Oh, H2 kegedean, P aja lah. Kita kasih style, color, hashtag no. Nah, ya, dia sudah ada tuh. Ya, ini saya tutup dulu. Kalau digedein tuh, ya, dia web yang dirender menjadi sebuah native application gitu ya. Sebenarnya dia web juga sih gitu ya. Cuman di render aja jadi native application. Dan ini bisa kita build. Kita coba ya, ini close dulu. Terus kita matiin juga terminalnya. Kita coba build. Oke, coba clear. npm run build. Oke, ini ada error katanya. Apa nih? Import with logo, electron with animate. Nah, ini ada beberapa error. Require is declare, its value is never used. Gimana nih? Electron main.ts. Oke. Ini dibikin tapi nggak dipakai katanya ya. Oke, kita coba matiin dulu. Ini juga sama. React logo. Ini di app. Oke, ini hapus saja. Nggak kepake. Lalu, apa lagi? Udah ya harusnya. Coba build lagi. Nah, sekarang berhasil, aman. Oke. Lagi ngedownload katanya di sini 96 MB. Ini untuk Electron. Darwin ARM zip. Kita tunggu aja dulu ya. Nanti seperti apa jadinya. Oke, nah di create langsung jadi DMG file ya. Karena saya pakai MacBook, di create-nya langsung jadi DMG. Ini biasanya untuk instalasi ya. Dan kita coba lihat resultnya jadi apa. Oke, sudah. Kalau kita lihat ada disk Electron. Oke, bukan. Nah, ini ada release. Kalau kita lihat, cek ya. Coba ini ya. Kita reveal in Finder. Kita lihat ada release. Ini 0.0. Nah, kita cobain aja ini. Install. Nah, langsung jadi ada seperti ini. Masukin ke app. Oke, masuk ke application. Tadi masih namanya your app name ya, belum kita ubah ya. Dan ini udah ada. Coba dibuka. Dan yes, langsung ke build jadi sebuah aplikasi. Tuh ya, the your app name. Gitu ya, jadi sudah bisa langsung ke build. Coba kita lihat kalau mau nge-buildnya. Ini app name. Nah, ini kayaknya ya. Ganti nih, misalnya jadi aplikasi saya, gitu ya. Atau di sini aplikasi pertama saya. Cobain aja ya. Misalnya di sini aplikasi pertama saya. This release, oke. Oke, artifact name. Oke, ini biarin aja. Harusnya aman ya. Kita coba lagi, build lagi. Ini saya delete lagi. Oh, lagi dibuka nggak boleh katanya. Oke, kita delete. Move to trash. Oke, oh nggak bisa, bentar. Oh, masih kebuka, sorry. Oke, kita coba delete. Nah ya. Oke, ini sudah berhasil kayaknya, sudah ada. Kita cek. Nah, ini ada aplikasi pertama saya. Kita cek ya. Reveal atau buka di Explorer. Nah, sudah ada ini ya. Kita coba jalankan. Ini tinggal tarik ke sini. Dan kita masuk ke app. Ada harusnya aplikasi pertama saya. Nah, yes, dan sudah
terinstall jadi aplikasi yang ada di desktop saya ya. Jadi itu fungsinya ya, kalau pakai Electron ya, merubah aplikasi web kita menjadi desktop native application ya, dan ini bagus banget tuh ya. Udah bisa kita langsung pakai. Kalau mau dikasih versi ya ini ada version ya. Cuman saya nggak tahu ini versinya ngambil dari mana, mungkin perlu kita lihat lagi ya. Oke, nah ini kayaknya sih bisa diubah-ubah ya untuk rilisnya. Ini juga sama, Electron version dan lain sebagainya. Ini bisa coba dicek, diubah-ubah saja. Kemudian di sini ada builder yang tadi. Kalau kita cek, oh ini ya. Ini bisa diubah nih. Version, kalau udah jadi 1.0.0. Coba ya, kita build. Nah, kalau nge-build untuk kesekian kalinya lebih cepat ya dibandingkan dengan nge-build yang pertama gitu ya. Karena dia harus download dulu kalau yang pertama ya. Kalau ini nggak perlu. Jadi lebih cepat. Nah, ini sudah ada. Oh, tetap 0000 tapi ya. Berarti bukan yang di sini. Oh, ini package log, sorry. Harusnya package JSON ya. 1.0.0 kita coba build. Nah, ini harusnya sudah ada. Release. Nah, wah, udah dibikin folder juga, bagus nih. Ya. Jadi ada per versinya sekarang. Ada untuk 0.0.0, ada 1.0.0. Mantap ya. Jadi kalau ini sudah saya buka, ini sudah ada juga tuh ya versinya. Kalau saya coba mau masuknya ke release, ini sudah ada 2 harusnya. Ada versi yang pertama, versi yang kedua. Mantap banget ya, keren. Dan ini harusnya sudah bisa dimasukkan ke dalam App Store ya, karena sudah berbentuk DMG gitu. Jadi sudah bisa diinstal. Ya, makanya tadi enak banget gitu ya. Jadi kita bisa masukin ke App Store dan diinstal sebagai macOS application ataupun maupun Windows gitu ya. Cukup sekali ngoding ya. Jadi ini selain untuk macOS dan juga Windows gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa di hosting karena dia website juga gitu ya. Jadi kita bisa punya website, bisa punya app desktop sekaligus gitu ya. Keren banget library dari si Electron.js ini ya, dan ternyata cara setupnya gampang banget, cara pakainya gampang banget juga ya, cara nge-buildnya juga gampang banget ya. Dan kalau penasaran pengen kita bahas lebih lanjut fitur apa aja yang ada di dalam Electron.js ini, tungguin aja di YouTube Pipcode Studio. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.